Kasus korupsi kader partai politik terus bergulir di negeri ini bak episode drama tanpa henti. Seratusan orang kepala daerah, anggota DPR, DPRD, bahkan pimpinan lembaga wakil rakyat sekalipun terjerat dalam kasus korupsi. Mengapa praktik rasuah terus terjadi? Di mana tanggung jawab partai politik? Inilah Partai Bicara episode Partai Harus Berantas Korupsi. Bersama saya, Zilvia Iskandar. Tingginya angka korupsi di pemerintahan, di aparat kita, di pejabat. Karena yang pertama adalah memang biaya politik yang mahal. Kemudian yang kedua tidak ada sanksi yang tegas dan jera gitu yang membuat mereka jera. Kepala daerah di beberapa kasus itu justru menjadi ATM untuk membiayai atau mendanai partai. Ada yang mengatakan bahwa untuk menjadi kepala daerah itu paling tidak harus menyiapkan dana 20-30 miliar. Kami sebenarnya ingin mendorong evaluasi sistem pemilihan langsung yang sekarang masih berlangsung. Akar persoalannya adalah di pemilihan langsung mengeluarkan biaya tinggi. Sisi korupsi legislatif tidak mungkin akan berjalan tanpa dengan sisi eksekutif. Begitu juga sebaliknya, kalau eksekutifnya mau main tidak mungkin akan bisa berjalan kalau tidak melibatkan sisi legislatif. Pemirsa, untuk membahas topik pada malam hari ini telah hadir 6 orang narasumber. Dari sisi sebelah kanan saya, Dedi Ramantan, Wasekjen DPP Nasdem. Selamat malam, Mas Dedi. Malam. Dara Adinda Nasution, juru bicara PSI. Selamat malam, Mbak Dara. Didi Irawadi, Wasekjen DPP Demokrat. Mas Didi, terima kasih sudah hadir. Selamat malam. Dari sisi sebelah kiri saya, Rizky Aljupri, Wasekjen DPP PAN. Mas Rizky, selamat malam. Eva Kusuma Sundari, Sekretaris Badiklatpus DPP PDI Perjuangan. Mbak Eva. Selanjutnya adalah Ahmad Doli Kurnia, Korbit PP Partai Golkar. Selamat malam. Selamat malam. Waalaikumsalam. Pemirsa, sebelum saya memulai perbincangan ini, kami mengajak Anda untuk berpartisipasi, memberikan pendapat Anda mengenai diskusi malam hari ini melalui aplikasi Metro Extend yang dapat Anda unduh melalui Play Store ataupun App Store. Kita mulai langsung perbincangan pada malam hari ini, Partai Harus Berantas Korupsi. Saya ingin mulai dari PAN dulu. Mas Rizky, kita tahu pada minggu kemarin ya, kita panas soal Wakil Ketua Umum PAN yang sekaligus Wakil Ketua DPR ini terjerat kasus korupsi. Sebelumnya ada nama-nama seperti Bupati Kebumen, Gubernur Jambi, Wali Kota Kendari, Bupati Lampung Selatan. Mengapa lagi-lagi kader PAN ini terjerat kasus korupsi? Oke, terima kasih Mbak Zilvia. Kami sebetulnya di Partai Amanat Nasional ini memandang bahwa permasalahan korupsi ini adalah masalah lintas partai. Masalah kita semua, tidak hanya masalah yang dialami oleh PAN, tapi juga seluruh teman-teman dari partai lain. Dan sebetulnya jika kita ingin berbicara dengan skala yang lebih luas, masalah korupsi ini tidak hanya masalah instansi partai politik, tapi juga lintas instansi. Kalau kita berbicara ada korupsi di instansi seperti lembaga penegak hukum, di kementerian-kementerian, bahkan mohon maaf di lembaga kepresidenan sekalipun. Korupsi menjadi masalah kita bersama. Sekarang pertanyaannya what next? Apa yang perlu kita lakukan untuk mengatasi masalah ini? Oke, tapi sebelum itu saya ingin tanya Mas Rizky, sebetulnya pola pengawasan yang diterapkan PAN kepada kader-kadernya yang sudah menjabat sebagai kepala daerah itu seperti apa sih? Tentu PAN sebagai salah satu partai politik, pilar demokrasi itu bisa melakukan langkah-langkah preventif. PAN melalui Ketua Umum kami Bapak Zulkifli Hasan selalu mendorong seluruh kader, khususnya anggota dewan dan juga kepala daerah, untuk tidak main-main, tidak cawe-cawe dengan uang rakyat. Kami sadar betul bahwa usaha kami belum 100% memuaskan hati rakyat. Tapi kenapa? Kami apakah dorongannya kurang kuat atau bagaimana? Tentu sistem ini yang perlu kita cari jalan keluarnya bersama-sama. Dan PAN memiliki tekad yang kuat untuk terus berbenah diri sehingga kami bisa menjadi partai yang lebih modern, partai yang lebih berintegritas. Baik, kita akan lihat dulu pemirsa, saya akan dampilkan data. Ini adalah data kepala daerah yang terjerat kasus korupsi di KPK sepanjang tahun 2004 hingga 2018. Kita akan tampilkan terlebih dahulu, ini adalah data kepala daerah asal partai. Sumbernya memang dari KPK, tapi kami menghitung sendiri ya, jumlah
orang-orang dalam suatu partai. Golkar 36, PD Perjuangan 24, Partai Demokrat 13, dan selanjutnya Anda bisa lihat PAN 9, Nasdem 5 orang, Gerindra 3 orang, PKB 2 orang, PKS 2 orang, Hanura 1 orang. Dan kita akan lihat lagi, ini dia, P3 1 orang, Berkarya 1 orang, dan dari Nanggro Aceh Darussalam 1 orang. Kita akan lihat data yang ditampilkan dari ICW juga, pemirsa. ICW merangkum data dari tahun 2004 hingga 2017, tidak hanya kepala daerah, tapi anggota DPR dan DPRD. Datanya seperti apa? Ini kami tampilkan. Ini adalah totalnya. Kita akan lihat lagi. Ini dia sepanjang 2004 hingga 2017 maksud kami, data dari ICW. Baiklah, sekarang saya ingin ke Golkar. Jadi Golkar sudah melihat, Bang Doli, ini data dari KPK dan ICW. Dari dua data ini, Golkar ini adalah partai yang kadernya paling banyak terjerat kasus korupsi. Sebetulnya ada apa dengan Golkar? Bukan hanya kadernya saja, bahkan ketua umumnya pernah, sekjennya pernah. Mengapa pasca ganti kepemimpinan ini ternyata Golkar belum keluar juga dari lingkaran korupsi? Pertama, kita harus lihat data itu tidak letterlek ya. Karena kalau hitung dari 2004 sampai sekarang, kan memang banyak kader-kader kita yang menang di pilkada, kemudian juga menang duduk di legislatif. Jadi kalau hitungnya persentasi, belum tentu Golkar lebih besar dibandingkan dengan partai yang lain. Itu yang pertama. Nah yang kedua, kita memang sebetulnya pasca Munas yang kemarin terakhir ini, itu sudah bertekad bulat untuk kemudian ikut terdepan memberantas korupsi. Makanya salah satu tagline kita itu adalah Golkar Bersih. Dan memang ini bukan upaya yang tidak mudah ya, karena tadi seperti disampaikan, ini kan masalah kita semua. Ya, korupsi ini bukan hanya dihadapkan oleh pada partai politik, tapi semua. Nah, pertanyaannya adalah kenapa setelah KPK hadir, ya, makin ke sini nih makin banyak sebetulnya. Harusnya kan ketika KPK hadir kan orang berkurang sebetulnya orang melakukan korupsi. Maksudnya apa ini? Ya, sekarang gini, harus kita cari masalah sebetulnya apa? Apakah memang sistem kita yang harus kita benahi, atau kemudian semua kita sudah terlarut dengan budaya-budaya yang membiasakan soal praktik korupsi itu. Nah, oleh karena itu, walaupun sekarang kami sadar betul bahwa tidak mudah, masih ada juga kader kita yang terjebak dengan masalah korupsi itu. Tapi Partai Golkar bertekad untuk selalu terdepan memberantas korupsi, dimulai dari bagaimana kita di dalam selalu mengingatkan. Tapi bukti dari tekad itu apa, Bang Doli? Karena ini sudah kita dengar. Ya, pada saat itu juga ngomong kita bertekad. Iya, sekarang kan kita gini, kalau udah lihat yang sekarang, tagline ini kan baru tidak lama 1 tahun inilah ya. Dan apakah hanya mengandalkan tagline? Enggak, kita sudah melakukan. Kita sudah 2 kali mengumpulkan semua kepala daerah, berjumpa langsung dengan pimpinan KPK, dan kita sudah ingatkan ya kepada kader-kader yang sekarang aja kepala daerah. Bahkan di setiap rapat-rapat kita, ketua umum kita juga menyampaikan kepada seluruh anggota DPR yang ada DPR RI tentunya. Baik. Kalau internal, kalau kita kumpul semua dengan Rapimda itu selalu diingatkan, tidak ada lagi upaya-upaya ya yang mengarah kepada tindak korupsi, dan itu tidak akan kita tolerir. Dan jadi itu kita buktikan begitu saja, Mas. Dan kita udah buktikan bahwa kader-kader kita yang selama ini sudah terkena, itu kita memang kita nonaktifkan. Baik. Dan itu nanti kita akan lanjutkan lagi, Bang Doli. Gitu. Saya ingin memperlihatkan, ini adalah screenshot dari sebuah artikel yang kami kutip mengenai peran parpol dalam korupsi. Kita akan lihat seperti apa. Di sini disebutkan partai politik ikut berperan dalam korupsi berjemaah. Donald ICW ya mengatakan seperti ini. Tidak sedikit kader yang tetap melakukan tindakan korupsi terjadi akibat para kader yang koruptif memiliki peran sentral dalam keberlangsungan partai. Kita akan sambung lagi pernyataan dari PSI seperti apa. Ini masih berkaitan terkait OTT Bupati yang terakhir. PSI sindir parpol lama. Seperti apa menyindirnya kita lihat. Parpol belum berkomitmen menghadirkan politisi bersih, baik legislatif maupun eksekutif. Kemudian disebutkan pula hal lainnya kita tampilkan. Ini dia. Partai politik lama gagal terbenam dalam tradisi usang dan berbahaya.